Oke, di depan kalian sudah ada Yamaha MT-07 dan ini adalah moge Yamaha pertama hasil karya anak bangsa. Mau tahu detailnya? Ikutin terus videonya. Oke, mungkin ini adalah pencapaian paling keren dari Yamaha Indonesia. Kenapa? Karena MT-07 ini bisa dirakit di sini. Alasannya adalah pabrik Yamaha Indonesia Motor Manufacturing sudah dipercaya untuk merakit sebuah moge. Karena kualitasnya sudah terbukti secara global. Baik itu di skutik kecilnya mereka yang 125 cc ataupun sekelas moge yang kayak begini. Dan ini itu untuk dipasarkan di 5 negara Eropa seperti Prancis, Swiss, Jerman, Italia, dan Spanyol. Hebat banget Yamaha Indonesia. Nah, mengenai dimensinya sendiri, dia punya berat 184 kg yang ringan banget jujur untuk kelas moge 600 cc. Dan seat height-nya sendiri ya walaupun memang udah lebih dari 800 mm ya, tapi gue yang tingginya 160 cm pun tetap bisa jinjit. Walaupun jinjitnya enggak, ya jinjit setengah lah, nggak terlalu jinjit banget. Aman-aman aja, dan ini posisi riding ketika mengendarai si MT-07. Jujur enak banget sih, nyaman walaupun joknya, busanya sih emang tipis. Dia nggak terlalu empuk. Oke, selesai bahas dimensi, sekarang kita bahas soal lampunya. Nah, dia udah full LED sampai ke sen depan dan belakang, dan lampu utamanya udah proyektor. Dan ini DRL nyalanya terang juga, jadi kalau misalkan siang pun di spion pengendara lain atau mobil sekalipun dia tetap kelihatan terang. Jadi jelas kalau berkendara siang ataupun malam sekalipun. Nah, untuk suspensi bagian depan, dia sebenarnya bukan USD, cuma di cover doang atasnya. Dia teleskopik biasa dengan jarak main suspensi 130 mm. Dan depannya dia sudah dilengkapi dengan dual disc brake. Sementara untuk suspensi belakang, dia itu tipenya monoshock dan belakangnya juga sudah dilengkapi disc brake. Jadi dia udah dual channel ABS juga nih untuk safety pengeremannya. Sementara sebagai standar, bannya udah pakai Michelin Road 5 yang dimana lingkarnya sendiri itu sama, depan belakang 17 inci, dan untuk yang bagian depan nih, profil ban ini tuh 120/70. Nah, sementara yang belakang itu profil ban itu 180/55. Keren banget, standarnya udah Michelin. Top deh. Tentu yang menarik dari MT-07 ini adalah mesin berkapasitas 689 cc-nya, 2 silinder atau twin silinder yang mampu mengeluarkan tenaga sebesar 73,4 PS dan torsi hingga 67 Nm di RPM 6500. Torsi puncak tersebut bisa didapatkan di putaran rendah sekalipun berkat teknologi crossplane dari Yamaha. Tentunya keren banget walaupun emang karakter mesinnya itu overboard. Emang benar-benar mencirikan family khas Master of Torque dari Yamaha. Terus juga tenaga tersebut disalurkan ke roda belakang lewat transmisi 6 percepatan wet clutch. Sayang kita belum bisa nyoba motor ini karena nggak ada helm. Jadi bahaya ya kalau nyoba motor ini. Dan kalau kalian penasaran soal suaranya, kita nyalain. Nih. Kiu kiu, cukurukuk. Nah, buat kalian yang penasaran di mana sih lubang kunci di MT-07 ini? Nah, dia lubang kuncinya ada di jidat lampu utamanya. Jadi gampang nih kalau polisi mau nilang, tinggal cabut. Nah, sekarang kita nyalain speedometernya. Keren, animasinya lancar banget. Nah, oke, sekarang ada informasi tachometer, speedometer, terus ada indikator gigi. Nah, di sini ada banyak information display juga nih, ada odometer, ada trip 1, trip 2, terus average fuel consumption secara live, dan ini average-nya. Dan ini suhu radiator. Bisa 89 derajat Celcius. Sama ini suhu luar motor ini.
Nah, suhu udaranya ya, suhu udara luar motor. Dan udah, sampai situ aja. Di bawahnya ada jam sama indikator bensin. Oke sih. Nah, tapi untuk yang spesifikasi ini memang yang di pasaran di 5 negara yang sudah kita sebutkan di awal. Di negara-negara lain sebenarnya ada lagi spesifikasi di mana MT-07 tersedia dalam layar infotainment display berukuran 5 inci TFT full digital. Oke, di stang sendiri kita dikasih tombol dim ya di bagian depan. Terus ada ini untuk mengatur information display-nya. Nah, ini untuk mengatur lampu dimming. Klakson kecil nih di sini. Tuh suaranya. Sama ada sein. Dan di sebelah kanan kita dikasih kill switch engine sama starter sekaligus satu tombol dan tombol hazard. Jadi udah mau geable. Aman ya. Enak nih buat pas pampres. Bisa ngawal. Ambulans juga bisa dikawal pakai ini. Nah, buat yang penasaran soal bensinnya, si Yamaha MT-07 ini dilengkapi dengan tangki sebesar 14 liter kapasitasnya. Dan karena kompresi mesinnya 1:11 lebih, jadi minimal minum Pertamax. Tolong jangan diisi Pertalite atau RON di bawah 92. Sayang motornya, sayang. Oke, dan klaimnya ya, kalau di luar sendiri, Yamaha MT-07 mencatatkan konsumsi bahan bakar sekitar 1:23 km per liter. Apakah impresif? Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah. Dengan spek yang bagus dan juga cocok untuk orang Indonesia sebenarnya. Terlebih udah dirakit di Indonesia. Pertanyaannya, kapan motor ini dijual di Indonesia? Oke, kita mau jelasin juga kenapa motor ini belum dijual di Indonesia. Pertama, yang paling penting itu soal homologasi. Kalian tahu di Indonesia sendiri harus mementingkan plat nomor di bagian depan. Dan kalian bayangin kalau MT-07 ini ditaruh plat nomor di bagian depan. Tempat paling potensial buat naruh plat nomor itu ada di atas lampunya ini. Dan kalau misalkan naruh nih plat nomor yang warna putih segede gaban, udah kayak dikompres motornya. Jelek. Makanya Yamaha perlu memikirkan ulang lagi untuk menaruh plat nomor di MT-07 ini biar sesuai dengan regulasi Indonesia. Dan juga membuat MT-07 ini kegantengannya nggak berkurang lah. Terus juga ya, satu hal lagi, kekurangan di Yamaha MT-07 versi ekspor ini adalah dia di bagian bawah nggak ada pelindung sama sekali. Jadi langsung ke expose oil filter sama knalpotnya. Sama ini case olinya ya. Dan kalian tahu jalan Indonesia agak berbahaya untuk mobil-mobil pendek atau motor pendek sekalipun. Jadi alangkah lebih baik jika kalau misalkan motor yang dijual di Indonesia, tolong ditambahin pelindung di bagian bawahnya atau undercowl lah setidaknya biar nggak kena serpihan kerikil atau barang-barang yang bisa membahayakan ke mesin di bagian bawahnya. Itu sih. Jadi soal homologasi dan juga soal pajak. Nah, walaupun emang MT-07 ini dirakit Indonesia, tapi karena cc-nya yang gede, pajak mewah masih berlaku di MT-07 ini. Jadi harganya bisa berkali lipat lagi kalau misalkan dijual di Indonesia. Itulah kenapa Yamaha masih memikirkan ulang jika ingin menjual si Yamaha MT-07 ini untuk pasar Indonesia. Jadi itulah alasan kenapa Yamaha MT-07 ini masih belum mau dijual di Indonesia. Dan itulah impresi kami mengenai MT-07 yang akan diekspor ke 5 negara Eropa yang di awal kita sebutkan. Gimana menurut kalian? Komentar aja di bawah soal Yamaha MT-07 ini. Jika kalian suka dengan kontennya, klik like, subscribe, dan tunggu konten seru selanjutnya dari Autonet Max. Dadah!